Perkenalkan, nama saya Wade Astri, Stambuk A1N118133. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah wawasan kemaritiman. Yang pertama yaitu bukti sejarah kemaritiman Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia tidak pelak lagi terbukti dengan pengakuan dunia yang tertuang dalam UNCLOS yang diratifikasi oleh negara-negara sedunia. Sejarah maritim memiliki korelasi yang relatif banyak dengan sejarah Nusantara. Yang pertama yaitu pelayaran. Di bidang pelayaran menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut, menandakan bahwa nenek moyang kita sudah melakukan kapal-kapal berlayar. Mereka telah mampu berlayar ke utara lalu ke barat, memotong lautan hingga berlanjur ke timur hingga Pulau Paskah. Perdagangan. Di bidang perdagangan yaitu pada sekitar abad ke-14 permulaan abad ke-15 terdapat jaringan perdagangan Teluk Bagal, yaitu meliputi pesisir Coromandel, Hindia Selatan, Sri Lanka, Burma, serta pesisir utama di barat Sumatera. Yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim. Kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim yang pertama yaitu Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada dasarnya merupakan suatu kerajaan pantai, sebuah negara berniaga dan negara yang berkuasa di laut. Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdasar pada kekuasaan di laut-laut dan di pantai. Yang terpenting di Indonesia dikuasainya. Jika suatu kerajaan kecil menjadi daerah untuk Majapahit, maka pada umumnya pemerintahan Majapahit tidak mencampuri keadaan-keadaan dalam negeri tersebut. Aspek-aspek dan budaya maritim. Yang pertama yaitu peradaban maritim. Peradaban maritim yaitu sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Dengan demikian ramainya arus pengangkutan perdagangan melalui laut mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada yang besar. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sumber daya alam yang melimpah, bangsa Indonesia belum mampu memanfaatkan petani yang dimilikinya. Kondisi ini jadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang maritim. Yang ketiga yaitu masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama, mendiami wilayah pesisir berbentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Ekonomi maritim. Ekonomi maritim adalah berbagai kegiatan perekonomian yang meliputi banyak bidang perhubungan dan transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan dan tempat pembuatan perahu atau kapal. Yang pertama yaitu industri dan jasa sumber daya maritim. Melihat besarnya potensi laut Nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai infrastruktur yang merintis kuat seperti pelabuhan yang lengkap dan modern. Industri dan jasa sumber daya maritim terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu industri perkapalan, yang kedua yaitu industri perikanan dan bioteknologi, sedangkan yang ketiga adalah industri pertanahan. Yang kedua yaitu potensi sumber daya perikanan. Yang pertama, budidaya laut terdiri dari budidaya ikan. Yang kedua yaitu budidaya maluska dan budidaya rumput laut dan bioteknologi kelautan untuk pembangunan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku makanan. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengertian zona ekonomi eksklusif. Pengertian zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari permukaan pantai, yang dimana zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak dan kewajiban atas kekayaan alam yang dimilikinya atau atas kekayaan alam yang di dalamnya. Yang kedua yaitu cakupan zona ekonomi eksklusif. Cakupan zona ekonomi eksklusif adalah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan posisi silang yang sangat strategis. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konversi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya,
serta air di atasnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu saja materi dari mata kuliah wawasan kemaritiman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.